semuanya, kembali lagi di Jasa Ngomong bersama Jeng One. Shalom. Sebelumnya kita mau menyapa juga untuk CSO listener. Hari ini kita membahas topik tentang pelayanan. Bu, sebelum kita membahas lebih dalam dan panjang lebar, aku mau tanya nih satu pertanyaan yang simple sekali. Bu One itu sudah melayani sejak kapan sih? Pastinya sejak tahun 1998. Udah lama ya? Iya, lama sekali. Heeh. Nah, selama Ibu One melayani itu, ada nggak satu momen yang Bu One paling terkesan dan paling teringat-ingat? Hampir semua terkesan ya. Karena dalam setiap momen pelayanan itu selalu ada sesuatu yang baru. Dan yang pasti dari pelayanan itu selalu ada jiwa yang dipulihkan. Nah, caranya Bu One tetap konsisten di dalam melayani itu gimana? Punya visi. Jadi memang harus ngotak ya. Jadi nggak semua pelayanan Bu One terima. Tapi memang passionnya Bu One itu adalah di pemulihan jiwa. Hanya mereka-mereka yang membutuhkan pemulihan jiwa, hanya mereka-mereka yang membutuhkan pendampingan, itu yang Bu One terima. Jadi misalkan kalau Bu One diajak, yuk pelayanan paduan suara, ya pasti nggak mau. Gitu loh. Tapi kalau ini ada yang butuh konseling, ini ada yang butuh perawatan, oke. Oh, keren ya Bu, berarti pelayanan itu bisa dimanapun ya Bu ya? Iya. Nggak harus kecil atau besar ya? Iya, justru pelayanan yang Bu One awali itu berawal dari yang kecil. Apa contohnya? Awalnya sih Bu One ini pelayanan di anak-anak yang mengalami masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Oh, Itu Bu One konsisten di situ, mendampingi mereka, konseling mereka. Beberapa di antara mereka ada yang banyak yang sudah menjadi pendeta, banyak yang sudah jadi evangelis. berarti pelayanannya Bu One sangat bermanfaat ya bagi mereka ya? Puji Tuhan. Selain itu, selama Bu One melayani berpuluh-puluh tahun itu, Bu One pernah nggak mengalami kayak kejenuhan? Kejenuhan puji Tuhan hampir nggak ada. Berarti selama ini enjoy terus ya? Enjoy. Iya. Wah, keren sekali Bu. Tadi kan Ibu bilang tidak pernah jenuh. Apa sih rahasianya Bu? Membuat jiwanya Bu One harus balance dulu. Jadi kalau Bu One sudah mulai jenuh, Bu One nonton, entah itu nonton film, entah itu nonton konser, apa yang menjadi kesukaan Bu One, atau Bu One jalan-jalan. Nah, apa yang paling menjadi utama itu pesan dari seorang dosen. Dulu dia pernah berkata, seorang psikolog yang pintar sekalipun dia butuh psikolog senior. Jadi kita istilahnya cuci jiwa karena kan kita nerima sampah dari klien. Waktu kita pelayanan banyak yang curhat, banyak yang ini, sampahnya itu masuk semua. Kadang-kadang kejenuhan itu memang ada ya, tapi kan seret gitu ya, begitu oh ini udah jenuh, berarti aku harus gimana? Lari ke senior, cerita, curhat, terus nonton, makan es krim dan sebagainya. Itu mungkin nggak butuh waktu 1 hari lah, mungkin beberapa jam udah selesai, udah balik lagi gitu. Hanya untuk menghibur diri ya Bu Iya, ya? untuk menghibur Terus diri. kembali lagi ke pelayanan. Oh, keren. Oh ya Bu, ngomong-ngomong, kalau kita melayani itu kita sebenarnya untuk menyenangkan apa? Hati Tuhan atau manusia? Hati Tuhan. Jadi orang yang sudah beres dengan dirinya, ketika pelayanan, motivasi yang utama adalah Tuhan mau apa dari pelayanan kita. Tuhan pengen kita berbuat apa. Beda kalau kita menyenangkan diri kita, misal Bu One seminar, Bu One dapat pujian dari orang. Bu One melayani ini, Bu One dapat pujian dari orang, Bu One melayani ego. Iya. Bu One melayani diri sendiri. Tapi Bu One tidak mau seperti itu. Kalau kita melayani diri sendiri, kita akan terjebak dengan kejenuhan. Kalau kita nggak ketemu dengan orang yang memuji kita, nggak ketemu dengan orang yang wow dengan kita jenuh. Tapi kalau kita motifnya hanya untuk Tuhan, kita nggak akan jenuh. Berarti kuncinya hanyalah fokus kepada Tuhan. Iya, fokus kepada Tuhan, dan yang lebih utama adalah apa yang Tuhan mau dari pelayanan saya. Nah, cara menjaganya Bu gimana? Cara menjaga, kita harus punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan ya. Jatuh bangun itu pasti ada. Tapi kadang-kadang lewat khotbah, lewat apa kita diteguhkan oleh Tuhan kembali. Kita harus kuat. Gitu. Berarti dasar firman Tuhan tetap menjadi patokan ya.
Ada nggak ayat andalannya Bu One sepanjang Bu One melayani? Ya, Bu Ana pakai Yesaya 50 ayat 4 ya. Jadi di situ prinsipnya adalah saya ini muridnya Yesus. Tuhan sudah memberikan saya lidah seorang murid, Tuhan sudah memberikan saya telinga seorang murid, saya harus mengasahnya. Tuh. Jadi kalau saya murid berarti saya harus sesuai sama dengan guru saya. Nah itu yang saya pegang. Memang di ayat yang lain itu ada yang mengatakan bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Tapi itu mungkin bukan ayat pegangan Bu Ono. Yang jadi pegangan Bu Ono adalah prinsip yang harus Bu Ono tanamkan adalah Bu Ono ini seorang murid. Bu Ono tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Itu ya. Dan untuk itu setiap pagi di situ dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku, Tuhan mempertajam perkataanku dan sebagainya. Jadi ya harus rajin saat teduh itu ya. Untuk Makna ayatnya bagus sekali ya Bu ya. iya, jadi sebelum kita melayani orang lain, kita harus jadi murid dulu. Kita harus taat dulu sama Tuhan. Tuhan mau apa? Nah, kalau kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan, kita juga nggak bisa memuridkan orang lain. Kita nggak bisa melayani orang lain. Bu, tapi kalau pelayanan ya Bu ya, kalau ngomong saat ini ya, keadaan dunia saat ini kan seringkali mempengaruhi aktivitas bahkan pun pelayanan kita. Menurut Ibu bagaimana? Kalau saya sendiri sih, karena dari awal memang saya sudah punya prinsip, jadi saya nggak akan terpengaruh. Cuma saya harus memperlengkapi diri saya dengan sesuatu yang baru. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Nah, prinsip itu yang saya pegang. Jadi saya juga harus memperlengkapi diri saya, wawasan saya juga harus terus saya upgrade, saya harus perbarui gitu loh. Contohnya misalkan gini, saya mau pelayanan di dunia anak muda. Anak muda itu kan kemauannya banyak. Ini itu Ya benar Bu, benar ya. Lah kalau saya nggak tahu dunianya anak muda, bagaimana saya bisa ngomong sama anak muda? Bagaimana saya bisa melayani seminar? Bagaimana saya bisa melayani pemulihan? Nah berarti intinya pelayanan itu sebenarnya kita nggak mandek. Kita harus selalu memperlengkapi diri kita supaya kapanpun, bagaimanapun Tuhan mau pakai kita, kita siap. Karena inti dari pelayanan sebenarnya adalah membawa jiwa kepada pemulihan, kepada Kristus. Loh, jiwa kepada pemulihan, bukan jiwa mendekat kepada Kristus. Iya, dia pemulihan dan mendekat kepada Kristus, termasuk pertobatan dan sebagainya. Bu, kira-kira dari pembahasan kita tadi yang panjang lebar, bisa nggak disimpulkan bahwa arti melayani atau pelayanan itu apa menurut Ibu? Iya, pelayanan atau melayani Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kita satu menjadi saksi, yang kedua kita membawa jiwa untuk Dia, yang ketiga kita menjadi kawan sekerja Allah. Jadi yang bisa Bu Ono simpulkan itu. Jadi pelayanan, maka dari tiga hal itu pelayanan itu nggak selalu untung ya. Jadi pelayanan bukan bisnis. Kadang-kadang dalam pelayanan pun ada yang ketika kita melayani di tempat orang tidak mampu, kita nggak dapat fee, kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya dapat ucapan terima kasih. Tapi itulah keunikan, itulah keindahannya. Ya, keindahan dalam melayani Iya. ya. Oh ya baik Bu, terima kasih untuk omong-omong kita hari ini. Jadi JSO Listener, arti pelayanan itu kita harus tulus dan penuh sukarela. Nah sebelum itu Bu Ono bisa kasih pesan enggak? Iya, mungkin pesan untuk listener ya. Jadi sebelum kita melayani, beres dulu dengan diri kita. Karena kalau kita nggak beres dengan diri kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan sebagai bentuk pelayanan, kita akan selalu cenderung pada ego kita. Kita nggak mau melayani kalau kita nggak dapat pujian, kita nggak mau melayani kalau kita nggak dapat fee. Itu semuanya kan untuk kita. Tapi kalau kita beres dengan diri kita tahu tujuan kita itu untuk apa, dan kita tahu pelayanan itu untuk apa dan untuk siapa, maka kita akan maju terus untuk Tuhan. Jadi yang utama adalah jangan takut untuk melayani karena Tuhan bersama dengan kita. Baik, omong-omong kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di omong-omong berikutnya. Shalom.